Selamat siang, perkenalkan nama saya Suryanti Ananda Putri Rumbekuan, Prodi Fisika Angkatan 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai mesin uap. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai sejarah penemuan mesin uap. Mesin uap pertama kali ditemukan oleh James Watt pada tanggal 19 Januari 1736 sampai tanggal 19 Agustus 1819 di Skotlandia. James Watt adalah seorang insinyur besar dari Skotlandia, Britania Raya, yang berhasil menciptakan mesin uap. Awalnya ia tertarik dengan mesin uap setelah memperhatikan mesin uap buatan Newcomb yang masih memiliki kekurangan. Kemudian ia terus melakukan penelitian percobaan hingga terciptanya mesin uap yang efisien. Kemudian, Watt membuka sebuah bengkel kecil yang dibantu oleh 3 orang temannya, 3 orang profesor yang ada di Universitas Glasgow. Setelah 4 tahun mengoperasikan bengkelnya, ia tertarik untuk melakukan percobaan dengan uap setelah temannya Profesor John Robinson membuat ia tertarik kepada mesin tersebut. Pada awalnya, Watt tidak pernah mengoperasikan mesin uap, namun ia tetap tekad dan bekerja keras. Watt menemukan pentingnya energi panas yang ditimbulkan dan diserap oleh tiap-tiap objek untuk mengerti lebih jauh tentang mesin. Kemudian, pada tahun 1765, Watt berhasil membuat sebuah model mesin uap yang lebih efisien. Kemudian, penemuan ini memicu revolusi industri. Sebagai penghargaan atas jasa nama Watt, dijadikan sebagai satuan energi dalam simbol W oleh International System of Units. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, mengenai perkembangan revolusi mesin uap James Watt. Nama James Watt tidak asing di telinga sebagian orang. Watt dikenal sebagai penemu mesin uap yang berkontribusi besar pada revolusi industri. Bengkel ayahnya rupanya menjadi bagian penting dari pendidikannya. Di sana, Watt membuat model misalnya crane dan barrel organs, dan menjadi tahu tentang instrumen kapal. Menginjak usia ke-17, Watt memutuskan untuk menjadi pembuat instrumen matematika. Watt kemudian pergi ke Glasgow, di mana salah satu kerabat ibunya mengajar di universitas. Pada tahun 1755, James pergi ke London dan bertemu seorang master untuk melatihnya. Meskipun kesehatannya sempat menurun, dia belajar cukup banyak pada waktu itu. Setelah itu, pada tahun 1757, dia kembali ke Glasgow dan membuka toko di universitas dan membuat instrumen matematika, misalnya kuadrat, kompas, dan timbangan. Setelah sesampainya di sana, Watt bertemu banyak ilmuwan dan menjadi teman ahli kimia dan fisika. Joseph Blank, yang mengembangkan konsep panas laten. Pada tahun 1764, dia menikahi sepupunya Margaretha Miller. Sebelum Miller meninggal dunia, 9 tahun berikutnya, dia memberikan Watt 6 anak. Di tahun yang sama, 1764, Watt dipercayai untuk memperbaiki mesin uap model Newcomb. Watt terkesan dengan upah yang didapatkannya. Pada tahun 1765, setelah bergulat dengan masalah perbaikannya, tiba-tiba dia menemukan solusi, yakni kondensor terpisah, penemuan pertamanya dan terbesar. Watt menyadari kehilangan panas laten. Kehilangan panas laten merupakan cacat terburuk dari mesin Newcomb, dan oleh karena itu, kondensasi harus dilakukan di ruang yang berbeda dari silinder tetapi terhubung dengannya. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan penemu Inggris John Roebuck yang mendesak untuk membuat mesin. Dan pada saat itu, James masuk ke dalam kemitraan dengan John Roebuck pada tahun 1768. Setelah membuat mesin uji kecil dengan bantuan pinjaman dari Joseph Blank, tahun berikutnya, Watt mengeluarkan paten terkenal untuk mengurangi konsumsi uap dan bahan bakar dalam mesin pemadam kebakaran. Sementara itu, pada tahun 1766, Watt menjadi surveyor tanah. Selama 8 tahun berikutnya, dia terus sibuk menandai rute untuk kanal di Skotlandia. Pekerjaan yang mencegahnya membuat kemajuan lebih jauh dengan mesin uap. Setelah Roebuck bangkrut pada tahun 1772, engineer Inggris Martin Boulton mengambil ahli bagian dalam paten Watt. Bosan dengan survei di Skotlandia, Watt berimigrasi
ke Birmingham pada tahun 1774. Setelah paten, Watt diperpanjang oleh Act of Parliament. Dia dan Boulton memulai kemitraan pada tahun 1775 yang berlangsung selama 25 tahun. Dukungan keuangan Boulton kemungkinan kemajuan pesat di bidang engineering. Pada tahun 1776, dua mesin dipasang, satu untuk memompa air di tambang dan yang lainnya guna menghembuskan udara ke tungku. Tahun itu, Watt menikah lagi. Istri keduanya yaitu Anna MacGregor memberikan 2 anak selama 5 tahun berikutnya. Watt menghabiskan waktu lamanya di Cornwall tanpa dia memasang dan mengawasi berbagai mesin pompa untuk tambang, tembaga, dan timah. Di tahun 1780-an, Boulton meramaikan pasar baru di pabrik jagung, malt, dan kapas mendesak Watt menciptakan gerakan putar untuk mesin uap. Menggantikan aksi bolak-balik, dia melakukan permintaan Boulton pada tahun 1781 dengan menciptakan suatu yang disebut Sun and Planet Guard. Dengan Sun and Planet Guard, sebuah poros bisa menghasilkan 2 putaran untuk setiap siklus mesin. Di tahun 1782, Watt mematenkan mesin kerja ganda di mana piston bisa mendorong dan menarik. Mesin tersebut membutuhkan metode baru untuk menghubungkan piston secara kaku dengan balok. Dia memecahkan masalah itu pada tahun 1784 dengan penemuannya mengenai gerakan paralel. 4 tahun kemudian, atas saran Boulton, Centrifugal Governor menerapkan kontrol otomatis kecepatan mesin, dan pada tahun 1790, penemuan pengukuran tekanan secara virtual melengkapi mesin Watt. Permintaan mesin Watt datang dengan cepat dari pabrik kertas, tepung, kapas, besi, penyulingan kanal, dan saluran air. Pada tahun 1790, Watt menjadi orang terkaya setelah menerima royalti sebesar 76.000 pound sterling atas patennya dalam 11 tahun. Mesin uap tidak menyerap semua perhatiannya. Dia menjadi juga memperhatikan kemajuan sains dan seni dengan menjadi anggota Luna Society di Birmingham. Watt bereksperimen pada kekuatan material dan sering terlibat dalam proses hukum untuk melindungi patennya. Pada tahun 1785, dia dan Boulton terpilih sebagai anggota Royal Society of London. Watt kemudian mulai mengambil liburan, membeli sebuah perkebunan di Dowdall, Redulsford, dan sejak 1795 dan seterusnya secara bertahap menarik diri dari bisnisnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu penjelasan mengenai mesin uap. Uapan yaitu air yang dipanaskan ke titik didih dan perubahan menjadi cair, kemudian akan menjadi uap gas, atau air yang kita kenal sebagai uap. Ketika air menjadi uap, volumenya meningkat sekitar 1.600 kali ekspansi yang penuh energi. Sebuah mesin kereta adalah mesin yang mengubah energi menjadi kekuatan mekanik atau gerak yang dapat mengubah piston dan roda. Tujuan dari mesin adalah menyediakan tenaga. Mesin uap menyediakan tenaga mesin dan menggunakan energi uap. Mesin uap adalah mesin pertama yang berhasil ditemukan dan merupakan kekuatan pendorong di belakang revolusi industri. Mereka telah digunakan untuk menyalakan pertama kereta api, kapal, pabrik, dan bahkan mobil. Dan sementara mesin uap pasti penting di masa lalu, mereka juga kini memiliki masa depan yang baru dalam memasok kita dengan listrik dengan sumber energi panas bumi. Bagaimana steam engineer kerja? Untuk memahami mesin uap dasar, mari kita ambil contoh dari mesin uap ditemukan di sebuah lokomotif uap tua seperti yang ada di foto. Bagian dasar dari mesin uap di lokomotif akan boiler, geser katup, silinder, waduk uap, piston, dan wind drive. Dalam boiler akan ada tungku di mana batu bara akan menyekop ke dalam.
Batu bara tersebut akan terus menyala pada suhu yang sangat tinggi dan digunakan untuk memanaskan boiler untuk merebus air memproduksi tekanan tinggi uap. Tekanan tinggi uap mengembang dan keluar dari boiler melalui pipa-pipa uap ke reservoir uap. Uap ini kemudian dikendalikan oleh ketup geser untuk pindah ke silinder untuk mendorong piston. Tekanan dari energi uap mendorong piston ternyata well drive dalam lingkaran menciptakan gerak untuk lokomotif. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat mengenai bagaimana cara kerja mesin uap. Jadi, di sini kita dapat lihat pada gambar yang tertera di PPT ini atau slide, di mana di dalam silinder mesin uap terdapat piston yang mempunyai piston rod yang dihubungkan dengan crosshead yang berada di dalam silinder. Crosshead dihubungkan oleh koneksi rod dengan crankshaft atau tidak tampak pada gambar, sehingga apabila piston bergerak kian kemari, maka crankshaft dapat berputar. Slide valve yang mempunyai valve rod digerakkan oleh crankshaft melalui eksentrik sehingga slide valve dapat bergerak kian kemari sambil membuka dan menutup dua buah lubang uap yang dihubungkan dengan silinder. Valve box, di mana valve box berada mempunyai dua saluran pemasukan yang dihubungkan dengan boiler untuk menyalurkan uap dengan tekanan tinggi atau warna merah, dan saluran pembuangan yang dihubungkan dengan cerobong untuk membuang uap bekas atau berwarna biru. Pada waktu piston mencapai posisi paling kiri, maka slide valve akan membuka lubang uap silinder bagian kiri sehingga uap dari boiler dapat masuk ke dalam silinder pada bagian kiri dari piston dan mendorong piston ke kanan. Sementara itu, lubang uap sebelah kanan dihubungkan dengan saluran pembuangan sehingga uap bekas dapat terbuang keluar melalui cerobong. Sebelum akhir langkah piston, lubang uap tersebut sudah ditutup oleh slide valve sehingga pasokan uap berhenti, namun piston tetap bergerak ke kanan karena ekspansi dari uap. Pada waktu piston mencapai posisi paling kanan, maka slide valve akan membuka lubang uap silinder bagian kanan sehingga uap dari boiler dapat masuk ke dalam silinder pada bagian kanan piston dan mendorong piston ke kiri. Sementara itu, lubang uap sebelah kiri dihubungkan dengan saluran pembuangan sehingga uap bekas dapat terbuang melalui cerobong. Sebelum akhirnya langkah piston, lubang uap tersebut sudah dihitung oleh slide valve sehingga pasokan uap terhenti, namun piston tetap bergerak ke kanan karena ekspansi dari uap. Karena crosshead dengan crankshaft dihubungkan oleh connecting rod, maka gerakan kian kemari dari piston tersebut akan diubah menjadi gerakan putaran dari crankshaft. Demikian, selama ada pasokan uap dari boiler, maka mesin uap akan berubah menjadi tenaga mekanis dengan gerakan putaran dari crankshaft. Lokomotif uap biasanya mempunyai dua buah mesin uap yang dipasang di kanan dan di kiri lokomotif. Gerakan putaran yang dihasilkan oleh kedua buah mesin uap tersebut langsung digunakan untuk memutarkan roda lokomotif sehingga mampu menarik seluruh rangkaian kereta api. Lihat gambar di samping pada slide ini. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan materi. Sekian dan terima kasih.